Kesos MSI. Kepada Bapak kami ucapkan selamat datang Pak. Mungkin sebelum kita mulai kegiatan ini, kami minta tolong kepada Bapak Ibu untuk bisa mengisi tempat-tempat kosong di depan yang masih kosong, atau yang di belakang pintu aja sedikit ke depan. Ya, alhamdulillah pada hari ini kami kembali melanjutkan kegiatan bimbingan teknis mengenai LKPM online anggaran 1 tahun 2021. Alhamdulillah telah hadir di tengah kita Bapak Dr. Jairina Kesos MSI. Beliau untuk wilayah Makassar dan Sulawesi Selatan mungkin sudah tidak asing lagi di Taufik, dan kebetulan pada hari ini beliau akan membawakan materi ketiga, yakni mengenai arah kebijakan LKPM khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar. Ya, mungkin untuk efisiensi waktu saya persilakan kepada Bapak Dokter untuk bisa membawakan materi. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati teman-teman dari bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal Provinsi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar yang hari ini telah memiliki hajatan yang luar biasa. Yang saya banggakan dan saya muliakan segenap peserta angkatan pertama pada kesempatan kali ini. Ini adalah suatu hal yang luar biasa. Biasanya tidak terlalu banyak peserta, ini justru peserta sangat banyak. Ini menunjukkan bahwa ada suatu tanda-tanda yang baik kepada kita semua dalam rangka bagaimana pelaku usaha diberikan informasi yang baik, pelaku usaha diberikan pelayanan yang baik, pelaku usaha diberikan pendampingan yang baik, dan tentu pelaku usaha juga wajib untuk memberitahukan laporan kegiatan penanaman modalnya. Lebih awal saya stressing bahwa tidak ada yang namanya hubungan antar persoalan bahwa kalau dilaporkan LKPN-nya maka pajak akan jelas, nggak ada hubungannya dengan itu. Kita ini betul-betul hanya ingin mengetahui bagaimana, dan kalau ada kewajiban dari pihak pelaku usaha melaporkan laporan kegiatan penanaman modalnya, maka tentu juga bagi para pemberi pelayanan harus mendapatkan hak. Jadi bukan hanya kewajiban untuk bagi para pelaku usaha, tetapi hak juga mereka. Salah satunya adalah bagaimana mendapatkan pelayanan yang terbaik atau bagaimana mendapatkan suatu keramahan dalam berinvestasi di Kota Makassar. Nah, suatu baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Nah, ini jelas aturannya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Artinya apa? Bahwa di Indonesia ini dari luar negeri dan ada penanaman modal dalam negeri. Nah, kita semua ini misalnya yang berasal dari dalam negeri sebagai. Nah, ini jelas aturannya. Next. Apa sih sebenarnya yang berkaitan dengan penanaman modal? Coba kita lihat. Nah, ini persoalan mengapa kita harus melakukan laporan kegiatan penanaman modal. Ada dasar hukum yang harus kita jadikan dasar. Jadi tidak boleh ada kegiatan pemerintahan di Indonesia ini yang tidak jelas aturan mainnya. Kita bekerja satu mata saja, kita punya mata, kita adalah mata konstitusi. Kalau aturan mengatakan begitu, ya begitu seperti itu anunya. Tinggal bagaimana teknis pelaksanaannya. Disitulah yang disebut dengan seni di dalam melaksanakan tugas. Tetapi kacamata kita sama, yaitu kacamata konstitusi. Nah, next. Nah, ini ada beberapa aturan main yang kita jadikan dasar di dalam melaksanakan laporan kegiatan penanaman modal kita. Ini ada sejumlah peraturan-peraturan yang ada. Jadi tidak boleh ada kegiatan yang kita laksanakan tanpa aturan main yang jelas. Itu yang harus kita pahami. Penanaman modal itu 4 kali
4 kali dalam 1 tahun. Akan ada namanya triwulan pertama, ada triwulan kedua, ada triwulan ketiga, ada triwulan keempat. Jadi Januari sampai OSS RDA, Online Single Submission Risk Based Approach. Jadi berdasarkan tingkat risiko, kalau dulu ada namanya OSS 1.1, ya 1.1, nah sekarang sudah berubah. Aturan main yang jauh lebih baik. Nah, di aturan OSS yang terbaru, ya tentang yang berbasis risiko, ada namanya OSS tinggi. Nah, yang risiko rendah itu cukup dengan NIB, Bapak dan Ibu sekalian bisa melakukan usaha. Apa saja jenis usahanya nanti akan ada di OSS. Ketika kita masuk di OSS RDA, maka akan ketahuan di situ jenis usaha apakah risiko rendah atau risiko tinggi. Misalnya UMKM. UMKM itu kalau dulu yang dikatakan UMKM itu yang investasinya atau modalnya itu 5 miliar ke bawah. Sekarang 15 miliar. Itu masih dikatakan UMKM. Itu berarti ada suatu kemudahan yang diberikan oleh pemerintah untuk melakukan atau membuat yang namanya nomor izin berusaha atau NIB. Nah, itu semakin baik nanti akan datang sehingga akan sangat bagus. Dan persyaratannya langsung ada, jadi tidak usah lagi misalnya ke kantor kemana. Apa yang diminta oleh OSS itu kita upload masuk, maka dengan sendiri akan keluar yang namanya nomor induk berusaha. Nah, ini yang sangat baik ke depan. Nah, sekarang yang kedua, bagaimana dengan nomor induk berusaha atau OSS misalnya yang tingkat risikonya menengah? Ya, yang risikonya menengah itu juga ada apa saja jenis usahanya. Nanti di OSS dia perlihatkan langsung, termasuk berapa besaran modalnya dan jenis usaha apa saja. Itu akan dikategorikan masuk di OSS nantinya. Nah, ketika kita masuk risiko yang sifatnya menengah, maka persyaratannya cuma 2. Ada namanya nomor induk berusaha atau NIB, dan yang kedua ada namanya sertifikat. Jadi semua pelaku usaha harus jelas usahanya. Misalnya anggota usaha di bidang apoteker, ya kan, di bidang kesehatan. Di samping mereka harus ada NIB-nya, juga harus ada keahlian, sertifikat keahlian terhadap usaha yang dilakukan. Tidak boleh asal mau sudah ada izin berusahanya langsung menjual obat begitu saja, nggak pakai salah ramuan nih, atau tiba-tiba misalnya hanya karena mau apoteknya maju kemudian kan. Nah, makanya ada namanya sertifikat untuk menjamin bahwa betul-betul apoteker yang ada di situ menjamin bahwa usaha itu adalah baik dan sah, halal dan segalanya di mata masyarakat dan betul-betul itu sesuai dengan aturan main. Makanya ada namanya, kalau resiko menengah NIB yang lewat dampaknya sangat luar biasa. Bagaimana dengan persoalan lingkungan hidup, bagaimana dengan persoalan kemungkinan akan ada keracunan apa dan segalanya. Itu yang harus dilihat. Makanya apabila ada yang usaha yang besar, maka yang harus dilihat adalah di samping mereka harus mendapatkan NIB, yang kedua ditambah dengan sertifikat, yang ketiga ditambah dengan izin-izin lainnya. Apakah perlu ada FS, visibility study-nya, apakah perlu misalnya master plan-nya, bagaimana misalnya dengan AMDAL-nya, dan berbagai macam RT/RW-nya kecocokan dengan apa RDTR atau RW/TRW yang ada di kota ini misalnya. Itu semua harus dipersyaratkan supaya jangan ada yang salah. Jangan sampai asal dia melakukan usaha lantas kemudian bisa menimbulkan efek turunan yang sangat luar biasa. Makanya dipersyaratkan masuk risiko besar. Nah, ini atau risiko tinggi. Nah, ini yang harus dipahami. Ibu dan Bapak sekalian, kembali kita ke laptop tentang LKPN. Ada namanya laporan kegiatan penambah modal. Di triwulan pertama berapa investasi yang ditanam? Di triwulan kedua berapa? Di triwulan ketiga berapa? Di triwulan keempat berapa? Bisa saja di triwulan pertama tidak ada, tetapi bisa saja nanti di triwulan kedua baru dia misalnya menyangkut investasinya. Bisa seperti itu, tetapi wajib bagi seluruh pengusaha untuk melaporkan LKPN supaya kita bisa tahu. Itu yang penting. Waktu penyampaian tanggal 1 sampai 10 Juli. Nah, tabik yang teman-teman sampai 10 Juli. Kita semua tabik tolong kita masuk di situ. Tanggal 1 sampai 10 Juli ini yang akan datang itu untuk pelaporan investasi tadi triwulan kedua. Itu yang harus nanti teknis apa dan yang banyak ada Pak Ridwan, ada Ibu Ratna, dan ada teman-teman yang lain yang bisa membantu sebentar tentang cara pengisiannya.
Saya secara umum saja. Aku lihat tadi. Nah ini untuk triwulan 4 Oktober sampai Desember tanggal 1 10 Januari tahun berikutnya. Nah itu nanti kalau untuk penyampaian kita punya laporan kegiatan penanaman modal. Next. Nah, tadi ya sudah cocok. Nah, oke. Siapa yang wajib menyampaikan LPKN secara online? Siapa saja? Nah, semua pelaku usaha. Siapa saja pelaku usaha wajib melaporkan LKPN-nya, kecuali, ya kan? Kecuali pertama adalah perusahaan dengan nilai investasi kurang dari 50 juta. Jadi mungkin kayak penjual apa kan juga, penjual apa kan tuh tahu tempe, yang mungkin modalnya tidak sampai 50 juta, maka itu tidak usah dia melaporkan LKPN-nya. Tetapi di atasnya ini, di atas dari atau ditambah level tambah 1 nah itu lebih lagi, ya kan? Nah itu. Jadi kalau di bawah investasinya kurang dari 50 juta, nah maka itu tidak usah melaporkan, tidak masuk kategori wajib menyampaikan LKPN. Yang kedua, perusahaan di bidang usaha jasa keuangan, asuransi, perbankan dan sektor migas. Nah ini tidak dikenakan, ya kan? Nah ini pengecualian dari pihak negara. Yang ketiga, perusahaan yang memiliki izin prinsip, ya kan? Itu perusahaan penanaman modal yang memiliki izin permodalan ini ya, dan izin usaha atau IU yang sudah tidak aktif atau sudah habis masa berlakunya. Tentu ya kalau sudah habis masa izin berlaku maka itu sudah tidak memungkinkan lagi kan. Itu yang merupakan pengecualian dari siapa saja yang tidak diwajibkan. Tapi selain itu wajib hukum untuk menyampaikan LKPN-nya. Sekali lagi, yang kira melaporkan LKPN karena di OSS RBA dikatakan di aturannya bahwa ini yang akan 2 Juli yang akan datang, apabila sudah 2 kali mereka tidak melaporkan LKPN-nya, maka pertama mereka akan dikurangi wilayah usaha mereka. Jadi disinta mungkin dari 5 wilayah itu bisa saja akan dikurangi karena nampaknya kita tidak taat di dalam melakukan pelaporan. Itu satu. Yang kedua, apabila dia juga tetap dia lupa atau seperti apa, maka yang dilakukan adalah langsung pencabutan izin sampai penutupan usaha dari yang bersangkutan. Nah tentu itu semua kita tidak mau itu terjadi. Kita tidak mau itu terjadi karena di tengah COVID seperti pandemi seperti ini, justru yang harus terjadi adalah bagaimana saling mendukung. Tidak enak kalau dikatakan, nah dia tanpa izin berusaha nanti. Nah begini. Ada beberapa hal yang menyebabkan orang tidak mau melaporkan LKPN-nya. Pertama, tidak wantun nesing. Dia tidak tahu apakah dilapor atau tidak, pokoknya berusaha saja. Yang penting ada izin usaha, urusan selesai itu. Ya kan? Memang dia tidak tahu. Ya kan? Dia tidak tahu. Sehingga bagaimana caranya? Yang kedua adalah memang dia tahu, tapi bagaimana caranya? Ya kan? Dia tahu bahwa harus melaporkan, tapi bagaimana caranya? Makanya ada namanya pelatihan. Nah hari ini alhamdulillah Kota Makassar 2 angkatan hari ini dan besok akan melakukan hal itu. Yang ketiga, ada memang mau melaporkan LKPN-nya, tetapi dia lupa. Ternyata Pak belum dilaporkan. Nah itu, jadi bukan dia tidak tahu, dia tahu bagaimana, cuma dia lupa. Nah di sini pentingnya kita melakukan pendampingan atau mengingatkan. Kemudian yang keempat, memang bandang. Memang bandang, tidak ada mantung, memang dia keinginan bahkan kalau bisa dihindari. Padahal pun kemana sepanjang di negara Republik Indonesia pasti ditahu ada usaha atau tidak ada usaha. Nah, dan apa salahnya? Biasa orang mengatakan, nanti pajak naik, kan banyak pengusaha begitu, salah paham. Ini kira LKPM ini berkaitan dengan pajak, sehingga harusnya 1 miliar, nah lapor kayak 200 juta aja. Bukan itu. Ini tidak ada hubungannya sama sekali. Nanti sebentar ada bagian terakhir, bahwa ini tidak ada hubungannya dengan pajak. Sekali lagi, nggak ada hubungannya. Pajak laptop kita hanya sekedar mengetahui bagaimana investasi yang beredar di tengah masyarakat kita. Itu yang kita butuh. Tarik. Nah, gimana LKPN wajib disampaikan? Pertama, coba kita lihat. Secara online, nah ini kita bisa masuk di sini.
ya kan? Di aplikasi yang ada. Jadi www.lkpmonline.bkpm.go.id. Nah, ini kita masuk di situ. Ketika masuk lagi, dia tuntun lagi. Dia sudah akan tuntun kita bagaimana caranya masuk. Nah, dia akan memperlihatkan kepada kita bahwa begini loh caranya masuk. Nah, kemudian syarat-syarat perusahaan untuk dapat menyampaikan LKPM secara online, mendaftarkan nomor induk berusaha atau NIB secara online. Nah, itu tadi. Ada lagi dia punya apa lagi namanya? Ini mungkin karena seiring ini kenapa semakin baik. Nah, ini candaan saja ya. Baik, gara-gara marah ya kan? Oh, nah, oh iya, nyamuk pun tahu untuk itu selamatkan. Ya kan? Iya, karena tidak saya saja yang dekat atau mungkin mata api yang sudah lainnya. Ada yang kuning. Kita masuk di situ, iya kan? Kita masuk di sini untuk mendaftarkan nomor induk berusaha. Masuk di sini. Nah, di oss.go.id kan? Nah, di situ. Kemudian mempunyai hak akses LKPM online yang dikirimkan oleh BKPM melalui email yang dituju. Dikosakan oleh biasanya kalau sudah masuk dari sini akan ada lanjutannya, dia kasih tahu bahwa hubungi lagi ini. Nah, akan ada lanjutan, jadi kita akan berbicara dengan pihak online-nya ini yang kita akan berdua dengan, ya kan? Jika perusahaan hanya memiliki izin prinsip dari BKPM atau LKPM disampaikan atas NIB yang dimiliki, itu dari tahap konstruksi. Jika perusahaan belum memiliki izin prinsip atau IU izin usaha, LKPM disampaikan atas NIB yang telah dimiliki. Nah, di situ. Nah, untuk tahap produksi, jika perusahaan telah memiliki izin usaha dari BKPM, LKPM disampaikan atas izin usaha yang dimiliki. Itu caranya. Next. Nah, bagaimana dengan tahap konstruksi? Ini adalah tahap perusahaan pada masa konstruksi atau membangun. Pada tahap ini, perusahaan belum berproduksi komersil, belum. Makanya kan ada tahapan-tahapannya. Perusahaan masih dalam proses membangun, mempersiapkan segala kebutuhan fisik perusahaan, misalnya baru dibeli tanah, itu pun tidak ditahu apakah tanahnya ini betul-betul clear and clean. Karena jasa itu ada sertifikat tanah itu ada di dekat rumahku saya, ada lahan saya membeli. Ternyata untuk kutanya tanahnya dia bilang ada 27 Pak sertifikatnya. Saya bilang yang mana ini benar? 27 untuk bertengkar. Tapi ada tuh caranya beda, ada tuh pengusaha hebat supaya jelas siapa pemiliknya. Patok dulu supaya datang, karena kalau tidak dipatok tidak datang orangnya. Ada tuh begitu kan? Itu. Nah, itu yang makanya saya bilang usahanya itu ada harus sekali beli itu dekat rumah. Ya tuh, karena di situ kita sudah tutup seluruh akses masuk ke lahan itu, kita tutup. Jangan campur buka, kalau buka orang dekat rumahnya yang beli. Iya kan? Karena tanah sini ada cuma ada 27 Pak. 27 yang punya sertifikat, yang mana itu yang mau didatangi. Nah ini, itu kasus tanah di Indonesia semakin luar biasa. Lain lurahnya itu sertifikatnya. Saya tanya BPN, bos, kan ada yang namanya riwayat tanah, masa tidak ditahu kan? Iya, tetapi Pak, kita tidak berhak mengatakan dilarang membuat sertifikat. Sepanjang persyaratan untuk membuat sertifikat itu ada dan ada pengantar dari kelurahan diketahui oleh camat, maka kita buat Pak. Jadi saya bilang kalau begitu tergantung lurah Pak. Lain lurah, lain itu lagi sertifikat. Nah harusnya itu tidak begitu. Harusnya ada pematokan di situ jelas bahwa ini tidak betul-betul ini clear, ini clean. Nah kita kan biasa di sini sudah dipantau ini, biasanya bila baca, biasanya ini yang mana milik punya. Karena dulu Pak, biasa ada orangnya. Kedua pabrik jalan dan teras dan lain-lain masuk dalam modal tetap. Pembelian mesin, peralatan, suku cadang dan lain-lain, ini semua ini masih dalam tahap konstruksi. Biaya perekrutan tenaga kontraktor untuk pekerjaan pembangunan, sewa lahan, mesin, peralatan dan biaya dan lain yang tidak termasuk dalam ketentuan 1, 2, dan 3 selama proses pembangunan konstruksi masuk dalam modal tetap. Jadi semua akan dihitung Pak, termasuk nanti berapa pekerjaan, berapa kita gajikan, harus jelas. Nah itu semua masuk dalam kategori hal yang harus dilaporkan. Kemudian sehingga setiap perusahaan yang masih konstruksi belum komersil wajib menyampaikan LKPM tahap konstruksi sebelum tahap produksi. Jadi bahwa tahap konstruksi juga tetap harus kita memasukkan. Begitu Pak Ridhonya. Iya. Next. Tahap produksi. Jadi tahap masih tahap konstruksi.
ya kan? Nah, sekarang sudah masuk tahap produksi. Ada tahap perusahaan sudah berproduksi komersil. Jadi ada nih yang bisa mendatangkan sesuatu dihasilkan. Nah, itu yang maksud dengan tahap produksi. Sebelum masuk dalam tahap produksi, perusahaan wajib mengisi format, ya toh, pernyataan siap produksi komersil secara online dalam sistem LKPN online. Nah, itu. Dan kita akan masuk di situ. Dan nanti dalam pengisiannya nanti disesuaikan dengan kita tahap apapun juga, apakah sudah tahap konstruksi maupun di tahap sudah berproduksi. Apalagi kalau sudah tahap produksi. Berhubungan dengan pajak, ini yang biasa dihindari, ya kan? Apakah ini yang biasa? Sebagai contoh misalnya ya, ada tong itu biasa melaporkan 200 juta. Padahal kalau kita lihat dia punya bangunan, kalau kita lihat baru saja tempat parkirnya sudah 1 miliar lebih nih. Nah, laporkan 200 juta. Nah, dia tahu gitu. Senin berapa memang kalau sudah begitu. Itu senang kenapa? Di DPN PTSP Pak, pelayanan 0 rupiah. Jadi kalau ada DPN PTSP yang mewajibkan ada uang yang masuk, itu salah itu. Nah, kecuali kalau instansi teknis misalnya, bagian tata ruang, apa tulisan di situ, karena kan harus ada yang dia bayar, misalnya cetak cetak gambar atau mungkin cetak peta. Nah, itu urusan tidak ada di DPN PTSP. Iya kan? Kita itu adalah yang bekerja, tidak ada pembayaran atau pajak atau mungkin misalnya sumber PAD di dalamnya, tidak ada itu. Nah, makanya kita di dalam LKPM ini jelas. Apakah LKPM berhubungan dengan pajak? Coba next. LKPM itu katakan tidak. Nah, itu bayangkan itu kalau Ibu Dewi harus tidak. Pokoknya katakan dengan tidak. Ya kan? LKPM, laporan perkembangan realisasi dan permasalahan memaksa ini kalau banyak. Soalnya telah diubah ini aturannya kan. Jadi dia hanya laporan perkembangan saja. Tidak ada hubungannya dengan pajak. Yang kedua, kalau pajak atau iuran atau kontribusi kepada negara untuk kepentingan umum bersifat memaksa, ini kita jelas hanya untuk realisasi aja. Pajak itu adalah kewajiban warga negara kepada negaranya, ya kan? Nah, kita di situ nggak sampai di situ. Persoalan pajak urusannya dengan perpajakan. Kita hanya ingin mencari bagaimana perkembangan realisasi investasinya. Nah, itu Bapak sekalian. Jadi sekali lagi, tolong kita beritahu yang lain yang belum paham bahwa ternyata salah kita selama ini dikira Tommy itu LKPN itu kaitkan dengan pajak, nggak ada. Iya, nggak ada itu. Nah, itu yang rata-rata orang biasa menghindar. Itu. Nah, makanya biasa orang lain akal-akalnya begini boleh nih. Sekian mengulaporkan itu saya setompak sekian. Aduh, nah, ada hubungannya Pak. Nah, kalau perpajakan ya itu lain, itu dinas pendapatan daerah. Nah, kalau itu iya atau Bapenda kan. Nah, itu jelas memang dia mencari uang. Karena apa yang kita bisa pakai kalau dia tidak mencari uang? Nah, di situ. Jadi kalau menurut saya sederhananya, Ibu dan Bapak sekalian, ini persoalan kita punya hak untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik di dalam bagaimana melakukan usaha yang baik, bagaimana menciptakan kondisi yang ramah investasi. Ya, Makassar ini terus terang, TABE ini teman-teman dari DPN PTSP Makassar. Di sini adalah hak. Tetapi kalau ini merupakan hak, maka hampir tidak ada perusahaan besar yang tidak punya kantor perwakilan, bahkan biasa pusatnya di kota Makassar sebagai hak. Nah, makanya realisasi investasi itu harusnya itu tinggi, Pak. Coba lacak warung-warung kopi saja, itu sudah berapa? Apalagi kalau warung kopi apa yang terbaru yang didatangi, yang apa itu? Yang warung kopi tapi warung kopinya luar biasa. Itu hampir miliaran. Ya kan? Ada warung kopi yang baru itu. Dan tidak tahu apa itu didatangi oleh teman-teman. Ternyata modalnya besar. Ya itu warung kopi saja, apalagi sekarang, apalagi yang penting kan di atas 50 juta. Yang penting di atas 50 juta. 50 juta. Ya kan? Itu baru kopinya. Belum lagi misalnya mejanya, kursinya, izinnya apa, karyawannya. Itu semua pasti lebih dari 50 juta. Nah, itu kan hanya di mana itu Pak Ridwan yang warung kopi yang baru-baru melaporkan dia punya LKPN
Yang di Makassar. Yang apa sih? Ada teman yang mendapatkan bahwa saya sudah dari warung kopi di situ, Pak. Itu dia warung kopi kan? Itu. Nah, apalagi usaha-usaha yang lain. Jadi sekali lagi Ibu dan Bapak sekalian, tadi ini hanya sekedar pengantar kepada kita semua bahwa 4 kategori yang saya katakan tadi, biasa orang tidak melaporkan LKPN-nya karena memang dia tidak tahu kasih. Ya kan, tidak boleh negara marah pada orang yang tidak tahu. Itu berarti gagal negara memberitahu. Ya kan? Makanya hari ini kita sudah tahu nih, itu satu. Yang kedua, dia memang mau tapi tidak tahu bagaimana caranya. Nah, hari ini ada pendampingan. Ya kan? Bahkan di Pare-Pare itu dia ketok-ketok door to door, nada datangi orang. Wih, tabe kini saya kasih tahu bagaimana caranya mengisi LKPN. Nah, yang ketiga, ada memang dia lupa. Mau tahu tapi lupa. Nah, itu diingat, diketok kembali pintu untuk dia melapor LKPN-nya. Yang keempat memang ban lagi yang saya katakan tadi. Nah, ini yang mau diberikan bahwa apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan mereka tidak melakukan juga LKPN, melaporkan LKPN-nya, maka ada surat dari Ibu Dewi. Dia akan kasih surat cinta, surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, kemudian sampai teguran yang lebih keras lagi dari surat peringatan itu. Kalau sampai itu juga tidak mau, maka mau tidak mau yang kita lakukan adalah bagaimana membatasi izin usaha mereka. Tidak mau juga mencabut izinnya, tidak mau juga tak kalah tutup. Ya kan? Itu. Padahal apa yang kita mendapat? Kita tidak ambil di uang, hanya sekedar mengisi saja laporan kegiatan. Ya kan? Sebagai warga negara yang baik, kurang lebih sama boleh dikatakan berKTP. Ya kan, sebagai warga negara baik, dan so untuk warga KTP itu sebagai jangan lagi menjadi diuber-uber kemana-mana. Ya kan? Itu ada tuh biasa begini kasih. Dia melakukan usaha, tapi sulit sekali sih. Nah, sekarang tidak ada lagi yang sulit karena OSS, RBA jelas di dalamnya. Karena kenapa? Kalau kita tidak berizin, Pak, akan menjadi sorotan kita. Ada tuh yang menyalahgunakan suatu institusi, narusaki lembaga kepolisian, narusaki lembaga tentara misalnya. Kan biasanya ada di polisi backing, ada di tentara backing, sehingga berani dia melanggar tanah bukan tunji. Iya kan? Kan begitu. Yang penting juga akhir-akhir ada tuh ada yang bukan DPRD bisa backing, nggak ada urusannya. Jangan rusak lembaga yang sangat baik pihak kepolisian, dan jangan rusak lembaga yang baik pihak tentara apa dan segalanya. Kenapa Pak? Lapor itu dia pasti dia jadi kan pihak TP. Bagus-bagus saya usaha menaik, ada kegiatan saya bantu dulu. Ayo. Tapi kalau ada izin, mau apa? Ini Pak, izin. Susah lagi ini kalau benar. Sekaligus ini untuk mengajar, mengingatkan kita untuk taat pada aturan main, taat pada hukum yang ada sebagai warga negara yang baik. Teman-teman DPP, TSP, Provinsi maupun Kabupaten Kota, sekali lagi, saya berharap jangan ada orang ditakut-takuti dalam proses ini. Layani dengan baik, karena begini itu sederhananya. Kalau para pelaku usaha, usahanya enak-enak tungi jalan dengan baik, maka pastikan kalau maju usahanya dia menambah tenaga kerja. Tentu saudara-saudara kita yang karena corona banyak yang di PHK, banyak yang dirumahkan, dan banyak yang kehilangan lapangan kerja, tidak sulit mereka mendapatkan pekerjaan itu. Itu enaknya kalau dipermudah pengusaha, maka tidak sulit juga mereka berusaha. Insya Allah usahanya maju, maka itu juga akan mendatangkan yang namanya pengangguran yang ada itu bisa diminimalisir karena ada lapangan usaha. Nah, kalau sudah misalnya pengusahanya sukses, usahanya juga sukses, kemudian tenaga kerjanya semakin banyak, maka tidak sulit ditarik pajaknya. Ini sulit, belum berusaha dimintai uang, berusaha dulu dong. Ini jadi jangan dulu untuk kepentingan PAD-nya di depan, atau lagi kepentingan tertentu, ya kan? Biasa begitu Pak. Nah, itu saya katakan tadi, ciptakan kondisi yang ramah investasi, layani orang dengan baik, insya Allah usahanya baik, nama itu yang baik, usaha yang baik, tidak sulit untuk ditarik pajaknya. Kalau misalnya memang pajak, tapi ini kan kita tidak ada urusan dengan pajak Pak, ini hanya laporan kegiatan penanaman modalnya saja. Saya kira itu sekedar semacam pengantar bagi kita semua. Teknis pelaksanaannya
ada teman-teman, ada Pak Ridwan, ada Ibu Dewi, dan ada Pak Tri, dan semua teman-teman yang lain untuk mendampingi kita seperti apa masuk pada aplikasi tersebut. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini saya ada tanya jawab ya. Jangan langsung minta saya supaya cepat karena antum waktu Pak Ridwanto untuk cepat karena biar lebih lama nanti lebih lama nanti di teknis. Langsung saya ini ditarik naik tadi. Kita langsung praktek Bapak ini ya. Laptopnya dinaikkan ya.